Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Widiantara. Hari ini kita akan kembali membahas sedikit tentang upacara yang ada di Bali, khususnya untuk agama Hindu. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan tumpek. Di Bali sendiri itu ada 6 tumpek yang kita kenal. Itu kalau di Sanis Cariklewan, ketika bukunya berbeda maka berbeda juga hari sucinya. Jadi salah satunya yang pertama ada tumpek uye atau tumpek kandang. Kemudian yang kedua itu tumpek kelurut. Kemudian yang ketiga tumpek bubuh atau tumpek warga. Kemudian yang keempat ada tumpek landep. Kemudian ada juga tumpek kuningan dan juga tumpek wayang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tumpek yang mana adalah tumpek kanan atau tumpek uye. Jadi tumpek kandang ini juga disebut dengan tumpek wewalungan. Jadi potonan wewalungan. Yang disebut wewalungan itu adalah binatang-binatang atau hewan peliharaan yang dikandangkan atau binatang ternak seperti sapi, seperti babi, itu yang merupakan wewalungan. Kemudian tumpek kandang ini khusus dibahas di dalam lontar Sundarigama, yang mana di dalam lontar tersebut berbunyi Sanis Cariklewan ngaran wekasing tuduh rikam goang Haiwe lali amusti sang hyang maha wisesa haiwe dah dan haiwe pisah apa samana tumurun kertanira sangyang ante wisesa ringrat kabeh, yang artinya adalah hari Sanis Cariklewan dinamakan hari inti, hakikat dari anugerah dari ide Sang Hyang Widiwasa yang diberikan kepada manusia. Oleh karenanya, janganlah lupa menyembah Sang Hyang Widi atau Hyang Maha Wisesa. Jangan menjauhkan diri, bahkan jangan sampai terpisah dengan beliau. Sebab segala sesuatu yang ada ialah karena turunnya kesempurnaan dari ide Sang Hyang Widiwasa yang secara terus-menerus dilimpahkan kepada manusia. Kemudian di dalam lontar Sundarigama sendiri dinyatakan bahwa seperti ini: Sanis Cariklewan uye pinake prakertining sarwa satu, yang artinya hari itu hendaknya dijadikan tonggak untuk melestarikan semua jenis hewan. Uye Sanis Cariklewan tumpek kandang prakerti ring sarwa satu patik wenang paruhane upedaneni yang ia sapi kebo asti salwirni satu raja, yang artinya buku uye pada Sanis Cariklewan adalah tumpek kandang, yaitu hari untuk mengupacari semua jenis binatang, ternak maupun hewan-hewan yang ada. Adapun upacaranya, jika sapi, kerbau, gajah, dan binatang besar lainnya atau satu agung itu berbeda. Jadi tumpek kandang adalah upacara selamatan untuk binatang-binatang yang disembelih dan juga binatang yang dipelihara. Hakikatnya adalah, jadi kenapa orang Hindu di Bali mengadakan upacara untuk hewan? Kan gitu, pasti ada yang bertanya seperti itu.
perlu diketahui, umat Hindu khususnya di Bali, di dalam hari raya Tumpak Kandang ini atau sami secara keliwan Uye, mereka bukan, jadi umat Hindu di Bali itu tidak menyembah hewan, tidak. Melakukan upacara itu adalah esensinya menyembah ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa Pasupati yang disebut juga dengan Rari Anon. Jadi Rari Anon ini merupakan manifestasi Tuhan yang mana memiliki tugas untuk mengemban seluruh makhluk yang ada di dunia. Jadi intinya bukan memuja binatang. Jadi saya harap rekan-rekan tidak berpersepsi bahwa umat Hindu, apalagi Hindu yang ada di Bali, menyembah binatang. Tidak, bukan seperti itu esensinya. Tetap menyembah ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi mengucapkan terima kasih kepada ide Sang Hyang Widiwasa melalui upacara yang dilakukan untuk istilahnya memberikan upacara kepada atau penghormatan kepada binatang untuk disucikan. Jadi disucikan segala sifat kebinatangannya. Jadi menyembah ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian, nah, mengapa membuat upacara selamatan terhadap binatang-binatang tersebut? Jadi begini, Hindu di Bali, ya, ajaran Hindu khususnya di Bali ya, itu semua makhluk diyakini memiliki jiwa. Jiwa tersebut berasal dari sinar suci ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, hendaknya selaras dan hidup harmonis. Jadi manusia diharapkan menjaga hubungan baik dengan alam. Nah, konsep ini dituangkan di dalam konsep Trihita Karana. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan Trihita Karana. Jadi salah satunya itu ada di pelemahan, jadi hubungan dengan alam semesta. Nah, beserta isinya, ada binatang, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, tumpak kandang ini merupakan salah satu wujud untuk melakukan penghormatan. Jadi mengucapkan terima kasih kepada ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Siwa, jadi Siwa Pasupati, karena beliau telah memelihara hewan-hewan ternak, binatang-binatang yang membantu pekerjaan manusia. Contohnya, petani pasti membutuhkan sapi dahulunya, jadi membutuhkan sapi untuk membajak sawah sebelum digantikan traktor zaman sekarang. Kemudian upacara-upacara itu terkait dengan ayam, terkait dengan babi. Jadi kita sebagai manusia mengucapkan terima kasih untuk itu. Kemudian di dalam Lontar Sundarigamu juga disebutkan, kalingannya iking widane ring manusia amarit saking Sang Hyang Rari Anon wenang ayabin pituhun yering manusia sinuk maning satu paksi minye ring ragante wewalungan Sang Hyang Rari Anon sariranire utama. Nah, begitu berbunyi di dalam Lontar Sundarigamu, yang artinya adalah adapun penjelasannya bahwa Banten-Banten ini serta upacaranya itu seperti mengupacarai manusia. Jadi kalau manusia itu ada otonan, di Bali khususnya itu ada otonan. Kemudian karena konon katanya binatang-binatang itu dijiwai oleh Sang Hyang Rari Anon. Jadi di dalam binatang itu ada jiwa dari anugerah dari Rari Anon. Nah, itulah sebabnya kenapa patut untuk diupacarai. Jadi bukan berarti menyembah,
Ya, sekali lagi saya tekankan, bukan menyembah binatang, tetapi tetap menyembah ide Sang Yang Widi Wasa dalam manifestasinya sebagai Sang Yang Siwa Pasupati atau Tari Angon itu sendiri. Kemudian di dalam mantra-mantra, salah satunya ada di dalam Puji Trisandya. Dalam Puji Trisandya tersebut diucapkan mantra yang berbunyi Sarwa Prani Hitankara. Nah, yang artinya hendaklah semua makhluk hidup itu sejahtera. Nah, doa ini bersifat universal. Jadi tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk binatang, untuk tumbuhan. Jadi karena di sini adalah ditekankan semua makhluk yang ada di dunia ini hendaknya harus sejahtera begitu. Namun secara filsafat, ya kembali saya tekankan, secara filsafat perayaan Tumpak Uye atau Tumpak Kandang itu mengandung makna bahwa umat manusia hendaknya mengembangkan kasih sayang kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita harus menjaga hubungan baik kita terhadap hewan, tidak hanya sesama manusia, terhadap Tuhan, tetapi terhadap hewan-hewan juga. Kemudian di dalam Sarasa Nuscaya juga disebutkan bahwa Aywetan masih ring sarwo prani, apan prani ngaran pranu, yang artinya jangan tidak sayang kepada binatang, karena binatang atau makhluk adalah kekuatan dari alam. Nah, itu artinya umat manusia mesti mengembangkan kasih sayang kepada semua makhluk, khususnya pada perayaan Tumpak Kandang. Umat memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Siwa Pasupati, agar hewan peliharaan tetap diberkati, tetap dianugerahi supaya tetap selamat, tidak terjangkit virus seperti sekarang, ada virus flu babi, flu burung, dan lain sebagainya. Jadi supaya terhindar dari itu. Kemudian di bait keempat di dalam Lontar Sundari-Gama yang khusus membicarakan terkait dengan tumpak, itu dijelaskan bahwa pada saat hari yang utama, jadi pada saat hari yang utama atau kala wayutama adalah waktu pesucian para dewa-dewi, Batara Betari, Widyadara Widyadari, Pitara Pitari, beliau beryoga semadi untuk kebahagiaan dunia. Maka manusia pun patut untuk ikut serta melaksanakan puja wali untuk menyambut cinta kasih yang akan dilimpahkan oleh ide Sang Yang Widi Wasa, diberkati atau berkat dengan upacara yang disuguhkan kepada para betara atau manifestasi Tuhan. Kemudian untuk bantengnya sendiri di dalam Lontar Sundari-Gama itu, untuk banten pada Tumpak Kandang itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada untuk bangsa Walungan, jadi seperti sapi, kerbau, gajah, kuda, dan yang semacamnya, dibuatkan banten berupa tumpeng tetebasan, kemudian penyenang, sesayut, dan canang rake. Kemudian yang kedua itu untuk babi dan sejenisnya. Jadi, itu ada tumpeng, canang rake, penyenang, ketipat, dan belayan. Kemudian yang ketiga itu untuk bebanten sebangsa unggas seperti ayam, itik, burung, angsa, dan sejenisnya, itu dibuatkan banten berupa bermacam-macam ketupat sesuai dengan nama unggas atau sesuai dengan unggas itu, dilengkapi dengan penyenang, tetebus, dan
kembang payas. Jadi misalnya ada burung tekukur, jadi kan di Bali itu ada cipat kukur namanya, dan juga yang lainnya. Kemudian di sanggah, jadi di sanggah atau merajan dilakukan juga pemujaan. Jadi pemujaan ini tunas tahu pada Sang Hyang Rari Angon, yaitu dewanya ternak, dengan persembahan berupa suci peras, daksina, penyenang, canang lenguwangi, burat wangi, dan pesucian, begitu. Kemudian, untuk tata caranya sendiri di dalam lontar Sundaregama ini juga disebutkan upe daning tumpeng kebasan pararesikan penyenang jerimpen yang ing bawi tumpeng penyenang canang rake yang ring babi ini atau bangkung atau indukan babi, itu ada namanya Anaman Bako, Belayag Tunggal lawan Segawon. Kemudian yang ing sarwo paksi, ayam itik angsa dolong, titiran kukur, kunang salwir niun. Itu ada Anaman Manut Rupaniun. Yang paksi Anaman paksi, yang ayam Anaman ayam, duluran nyenang, tetebus muang kembang pahes. Jadi itu bunyinya kenapa barusan saya katakan itu dibagi menjadi beberapa jenis banten. Jadi tergantung dari hewan atau binatang yang kita upacarai, gitu. Karena di dalam lontar Sundaregama itu sudah dijelaskan banten-bantennya. Kemudian untuk manusianya sendiri, sekarang untuk manusia, tadi kan untuk binatang, sekarang untuk manusianya, di dalam lontar Sundaregama juga dikatakan pada malam atau di malam dari Saniscara Kliwon Uye ini itu berbunyi seperti ini: sedang ning latri tan wenang anambut karya menang juga kuye heningakmu juga ikan adinanu maluye umel mengatakan Sang Hyang Dharma muang kawiyan satre kabeh mangkan kelas anaknya hayu sang kuring latri yekutan itu muang kabeh mangkan kelas anakku hawu sang kuring kaku yekutan itu muang alku ring manukan penemu rahayu ring sepadannya apanya makanya uang tanpa kerti tanpa yasi tanpa drama sami lawan satu binani amannya sedih yang sami itu tan mani tubuh sirup karena iris sang yang artinya adalah pada malam harinya tidak dibenarkan mengambil pekerjaan jasmani. Jadi suami istri tidak boleh mengambil pekerjaan jasmani, tidak boleh melakukan kewajiban suami istri. Kemudian melainkan hanya melakukan renungan suci, yakni mengheningkan cipta dan diarahkan untuk menyadari Sang Hyang Dharma. Lain daripada itu juga diarahkan kepada inti sari ajaran agama seluruhnya. Demikianlah semuanya agar diingat, terutama harus disadari oleh orang yang mendalam takwa. Apabila hal ini dilaksanakan, lebih-lebih jika malah dinodai, niscaya kita akan mendapatkan keselamatan dimanapun nanti berada. Mengapa demikian? Karena orang yang tidak melaksanakan kirti, yase dan
disamakan seperti binatang. Bedanya hanya karena ia memakan nasi. Jadi binatang memakan seperti yang kita ketahui, dan manusia memakan nasi. Jika sang iku yang bijaksana tidak menuruti ajaran ini, bukanlah dia disebut itu yang disayangi oleh Sang Dharma. Jadi ketika seorang yang sudah suci atau disucikan melalui proses perkawunan, ujian dan sebagainya, itu sudah tidak disebut itu yang disayangi oleh Sang Dharma. Nah, selain itu, selain yang barusan saya sampaikan, makna dari tumpak kandang ini sendiri memiliki skup yang jauh lebih dalam. Tidak hanya sekedar memberikan upacara penghormatan kepada binatang, jadi pada ide Sang Yang Kuasa yang mengemban binatang atau yang memberikan anugerah kepada binatang, tetapi lebih kepada bagaimana manusia mengandalkan atau menekan atau mengurung sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri. Jadi pada upacara tumpak kandang ini, semua sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia itu disungil, dilebur, supaya kembali menjadi suci, kembali bersih. Jadi unsur-unsur sifat-sifat dari binatang itu ya, rajas, tamas itu bisa dikurangi, dilebur atau disungguh, didamaikan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi saya berharap rekan-rekan umat sedharma dimanapun berada maknai hari raya atau upacara tumpak kandang ini sebagai hari di mana kita mengintrospeksi diri, merenung terhadap diri, mengekang, belajar mengendalikan amarah, belajar mengendalikan emosi, belajar mengendalikan sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Kenapa sifat-sifat kebinatangan itu ada di dalam diri manusia? Karena kita di dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya daging. Nah, daging-daging hewan seperti babi dan lain sebagainya. Itu bukannya tidak boleh, tetapi pada upacara tumpak kandang ini kita sumil, kita damaikan, kita netralisirkan. Jadi kita lebur sifat-sifat kebinatangan kita supaya hening lagi, supaya suci lagi, menjadi jernih kembali. Jadi itulah mengapa tumpak kandang dilaksanakan di Bali. Jadi upacara tumpak kandang dilaksanakan oleh umat Hindu. Sekali lagi saya tekankan, di dalam Lontar Sundari-Gama ditekankan bahwa umat Hindu melakukan upacara kepada binatang atau melakukan otonan kepada binatang bukan berarti manusia atau umat Hindu khususnya yang ada di Bali itu menyembah binatang, tidak, tetapi menyembah ide Sang Yang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Siwa Pasupati atau juga disebut dengan Rare Angon, yang mana kekuatan tersebut dipercaya mengemban, memelihara binatang-binatang untuk tetap sehat, terhindar dari segala macam penyakit. Baik umat sedharma yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membuka wawasan kita terkait dengan upacara-upacara atau kegiatan keagamaan yang kita lakukan. Jadi saya berharap segala bentuk upacara yang kita lakukan tidak menyulitkan kita, tetapi lebih kepada mengajarkan kita bagaimana untuk mendalami diri, untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Sang Yang Tunggal, Sang Yang Paraning Sang Dumadi,
yang memberikan kehidupan kepada kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Rahayu. Baik, akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Semoga di lain kesempatan saya kembali dapat berbagi sedikit pesan Dharma kepada rekan-rekan umat sedharma dimanapun berada. Om Santi, Santi, Santi. Om Rahayu.